Skuad Timnas Indonesia bisa dibilang kini sedang berusaha untuk menuju level yang lebih tinggi, di mana salah satu caranya tentu saja melalui program naturalisasi. Namun kita juga tahu kalau PSSI nggak sembarangan melakukan itu, sebab semuanya harus sesuai dengan arahan dari Sinteyong selaku pelatih. Dan jelas keberadaan mereka terbukti mampu mengangkat kualitas permainan Timnas Indonesia. Meskipun begitu, Coach Shin sendiri sampai sekarang masih terus mencari nama-nama terbaik khususnya di posisi penyerang. Karena di barisan belakang dan tengah bisa dikatakan sudah cukup oke dengan nanti masuknya Cyrus Margono, JSS, Nathan Cho, Tom Haye, dan Orat Mangun yang bisa berperan sebagai nomor 10. Nah, melihat itu semua, tentu saja bagi para pemain di Liga 1, mau tak mau, mereka harus bisa meningkatkan level kualitas jika nggak mau tersisih dari timnas. Yang mana salah satu caranya tentu saja dengan abort. Dan menurut laporan yang ada, setidaknya akan ada 3 pemain yang berpeluang besar untuk abort. Mereka adalah Ramadan Sananta, Hoki Caraka, dan Arkan Fikri. Jelas bila mereka bertiga pada akhir abort, maka persaingan di timnas pun akan lebih menarik dan itu sungguh hal yang sangat positif. PSSI bersama Sinteyong sepertinya akan menerapkan standar tinggi bagi siapapun pemain yang bisa membela timnas Indonesia. Dan kita juga tahu kalau para pemain keturunan sekarang adalah mereka yang punya kualitas. Maka dari itu, bila ada yang masih berharap skuad timnas mayoritas tetap diisi pemain Liga 1, ya maaf aja, karena suka tak suka, gap level itu nyata adanya. Mungkin hanya Stefano Lillipali lah, pemain dari Liga 1 yang kualitasnya nggak kalah dari para pemain keturunan. Hanya saja faktor usia yang membuat namanya disinyalir tak dilirik oleh Coach Shin. Lebih lanjut, melihat gimana gencarnya Coach Shin mencari pemain keturunan terutama yang grade A, mau tak mau membuat para pemain Liga 1 pastinya tersisih. Namun mereka bisa aja tetap bersaing andai mau abort. Seperti yang dilakukan Asnawi, Arhan, ataupun Marcelino. Dan sekarang menurut berbagai sumber, 3 pemain muda Indonesia siap untuk abort demi meningkatkan level permainannya. Mereka adalah Ramadan Sananta, Arkan Fikri, dan Hoki Caraka. Yap, Sananta. Sebagaimana berita yang telah ada, bila ia kini sedang menjalin komunikasi dengan klub asal Makedonia Utara, FC Tikves Kavadarci. Tentu saja, ini menjadi peluang besar bagi Sananta untuk menapaki karir yang lebih tinggi. Dan bermain di Liga Makedonia Utara enggak terlalu buruk sebagai batu loncatan. Yap, sebagai penyerang, harapan bangsa Sananta termaksud berbakat. 8 gol dari 21 pertandingan musim ini bersama Persis Solo membuktikan kalau pemain 22 tahun tersebut mampu bersaing dengan para penyerang asing di Liga 1. Namun bila ukurannya adalah timnas, yang kemungkinan saingannya adalah pemain macam Ole Romeni, Dean Zandbergen, hingga Tim Watering. Tentu berat bagi Sananta bila ia hanya berkutat di Liga 1. Lalu ada juga Hoki Caraka, di mana pemain 19 tahun tersebut dinilai bisa lebih berkembang dan matang bila ditempa di luar negeri. Dan dilansir Libero ID, Hoki Caraka sebenarnya punya potensi untuk itu. Dan kini sedang dikaitkan dengan beberapa klub di Jerman. Meskipun begitu buat Hoki, jelas jalan yang harus ia tempuh masih sangat panjang. Asal ia mau berkomitmen dengan sepak bolanya dan gak aneh-aneh, maka bisa aja dalam 1 atau 2 tahun lagi, ketika ia sudah matang secara mental, Hoki benar-benar siap. Dan di musim ini pun, ia cukup banyak diberikan kesempatan dengan udah main 24 kali dengan sumbangsi 4 gol dan 2 assist buat PSS Sleman. Selanjutnya ada Arkan Fikri. Menurut laporan timnas.co, kabarnya sedang diincar beberapa klub Korea. Hal itu sendiri pernah disampaikan oleh pelatih kiper timnas, Lee Jae-hoon.
Sebenarnya ada scouting dari Liga 1 dan Liga 2 Korea yang pernah tanya dengan saya, ada atau tidak rekomendasi pemain Indonesia untuk Liga di Korea Selatan? Karena saya pegang timnas U20, banyak yang memiliki bakat di sana. Arkan Fikri juga punya talenta besar, jadi kemungkinan besar dia bisa ke sana, ucap mantan kiper Persipura tersebut. Ya, berkaca dari itu semua, jelas ini akan jadi hal positif bagi Sananta, Hoki, ataupun Arkan buat kedepannya. Sebab dengan bermain di luar negeri, mereka akan mendapatkan banyak sekali pelajaran. Mulai dari urusan sepak bola, sampai soal urusan kehidupan yang otomatis akan membentuk mental dan karakter mereka. Terlebih bagi Hoki dan Arkan, dengan usia yang masih 19 tahun, jelas ini akan menjadi langkah besar dalam dirinya jika ia bersedia buat abroad. Ataupun Sananta, yang disebut-sebut sebagai striker potensial itu, mau tak mau harus berjuang lebih keras. Karena nantinya saingannya di timnas jelas pemain yang berkualitas. Sementara itu dari progres yang ada, sepertinya proses naturalisasi Tom Haye dan Ragnar akan sulit tepat waktu. Tapi seandainya itu beneran terjadi ya nggak apa-apa, karena Coach Shin sendiri mengatakan kalau skuad yang akan ia mainkan di laga versus Vietnam 90% berasal dari pemain yang main di Piala Asia lalu. Lalu soal Ole Romeni, Denson Berger, dan Tim Watering, semuanya masih dalam proses dan mungkin akan memakan waktu sampai Mei hingga Juni. Kemudian soal Mads Hilgers, Pascal Struijk, dan Kevin Dix, mereka yang nggak dipanggil timnas Belanda, sepertinya mulai mengerti jika Indonesia sangat menanti. Terlebih jika mengetahui sikap KNVB yang seperti mendukung Indonesia. Jelas melihat ini semua maka bisa dibilang kalau di bulan Juni mendatang, skuad Indonesia bisa aja mayoritas diisi pemain diaspora ataupun abroad. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.